Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euklida Kalbun Rahman, NIM J500210120. Di sini saya akan menyampaikan tentang mekanisme penglihatan. Langsung ke mekanisme penglihatan. Ini ada, sebentar saya notat, ini ada lapang pandang sinistra dan lapang pandang dekstra. Nah, di sini juga ada retina, itu juga dibagi dua. Yang pertama, nasal retina di bagian medial dan temporal retina di bagian lateral. Lapang pandang sinistra, dia akan jatuh ke nasal retina yang dekstra. Kenapa kok bisa? Karena akan terjadi pembiasan lensa, sehingga bayangan yang kita lihat akan terbalik. Yang dekstra akan jatuh ke sinistra, yang sinistra akan jatuh ke dekstra. Untuk mekanismenya yang pertama dari lapang pandang sinistra akan jatuh ke nasal retina dekstra, dia akan berjalan melalui nervus opticus, lalu dia berjalan menuju tractus opticus, lalu dia akan berjalan lagi menuju chiasma opticus, dan lalu berjalan ke corpus geniculatum lateral. Nah, di corpus geniculatum lateral ini nanti di sini akan bersinap. Jadi dari chiasma opticus akan bersinap di corpus geniculatum lateral. Corpus geniculatum lateral. Bayangan dari jelas-jelasnya akan berjalan menuju korteks visual primer. Korteks visual primer. Pada di sini serabut-serabutnya akan berjalan seperti kipas hingga disebut radiatio optica. Nah, kalau dari lapang pandang yang dekstra, dia akan jatuh ke temporal retina yang sinistra. Sama dari sini menuju ke nervus optik, melalui nervus opticus menuju ke tractus opticus, lalu ke chiasma opticus. Nah, lalu dia akan bersinap di corpus geniculatum lateral. Bersinap di corpus geniculatum lateral. Bayangannya akan berjalan menuju korteks primer. Pada di sini serabut-serabutnya akan berjalan seperti kipas. Jadi serabut-serabutnya akan berjalan seperti kipas hingga disebut radiatio opticus. Nah, itu. Nah, kalau dari lapang pandang kiri ke nasal retina yang dekstra, dia sama sih, berjalan menuju melalui nervus opticus, lalu menuju ke tractus opticus. Nah, nanti di sini akan terjadi penyilangan. Di sini di chiasma opticus nanti akan terjadi penyilangan. Jadi saya ulangi, dari nasal retina dekstra, dia akan berjalan melalui nervus opticus, berjalan lagi menuju tractus opticus, berjalan nanti di chiasma opticus nanti akan mengalami penyilangan dan bersinap lagi di corpus geniculatum lateral. Nah, ini serabut-serabutnya bertemu di corpus geniculatum lateral, lalu berjalan ke korteks primer. Sama, jalannya disebut
seperti kipas. Rambut-rambutnya disebut seperti kipas. Hingga disebut radio optikus. Lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini sama dari inferior retina melalui nervus opticus, lalu dia berjalan menuju tractus opticus, lalu chiasma opticus, dan nanti akan bersinap di corpus geniculatum lateral. Di sini corpus geniculatum lateral. Nah, di sini nanti serabut-serabutnya akan berputar. Nah, ini berputar. Kenapa kok berputar? Karena adanya struktur ventricle. Karena adanya struktur ventricle lateral. Yaitu cornu inferior ventricle lateral. Nah, dari perputaran ini nanti dia akan menuju ke korteks primer. Sama, saya ulangi lagi, dari inferior retina berjalan melalui nervus opticus menuju ke tractus opticus, lalu ke chiasma opticus, nanti akan bersinaps di corpus geniculatum lateral. Nah, di sini akan berputar. Bedanya di sini akan berputar karena adanya struktur ventricle. Nah, lalu lanjut ke korteks primer. Jadi kesimpulannya itu untuk mekanisme penglihatan setahu saya dari cahaya masuk atau lapang pandang sinistra dextra, lanjut ke nervus opticus, lalu ke tractus opticus, lalu ke chiasma opticus, dan lalu bersinap di corpus geniculatum lateral. Dari corpus geniculatum lateral nanti akan menuju ke korteks primer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.